Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, sebab dia hidup ada hari esok. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan nyanyian ini bersama dengan sikap iman kita, sebab dia hidup ada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, biarkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berbahagia dan bersyukur hari ini kami merayakan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Ia yang telah mati dan bangkit, dan sebab Dia hidup ada hari esok. Roh Kudus, berbicaralah lewat firman-Mu, sehingga iman kami bangkit, hidupi kuasa kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang telah Dia nyatakan bahwa Dia hidup, maka kami dapat hidup hari ini. Dan hari esok ada kepastian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari yang berbahagia karena kita percaya bahwa Allah yang kita kenal, Dia telah bangkit. Judul khotbah pada hari kebangkitan ini, Allah yang ku kenal.
Allah yang telah bangkit. Mari kita buka di Matius pasal 27 ayat 62. Matius pasal 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Bapak Ibu sekalian, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pada waktu itu, ketika Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Imam-imam kepala orang-orang Farisi ingat akan perkataan Yesus, akan kebangkitannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ingat akan apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia nyatakan lewat firman-Nya? Allah Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya, mengingatkan pada kita seluruh kebenaran, menuntun kita, membawa kita untuk menghidupi firman yang sudah dia firmankan. Dan kuasa kebangkitan Yesus supaya kita hidupi, yaitu awal, yaitu percaya. Allah yang kita kenal, Allah yang telah bangkit, hendaknya itu juga yang kita deklarasikan di tengah-tengah zaman ini, situasi dan kondisi yang ada. Di ayat 64 kita lanjut, Matius pasal 27 ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, kepada imam-imam ahli dan Farisi, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kubur yang telah ditutup dengan rapat-rapat dan dijaga oleh penjaga-penjaga dengan begitu seksama, namun tidak ada satu kuasa apapun dapat menghalangi, dapat menggagalkan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita percaya tidak ada satu kuasa apapun sanggup menggagalkannya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu kuasa kemenangan, apabila kita sungguh-sungguh mengenal Dia yang telah bangkit, maka cara hidup kita tentu akan berbeda dengan orang yang tidak percaya. Orang yang sungguh-sungguh mempercayai kuasa kebangkitan Yesus, maka ia juga mengalami kebangkitan itu, yaitu kebangkitan tubuh. Kebangkitan, yaitu tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan pada waktunya. Mari Bapak Ibu sekalian, cara kita menghadapi situasi kondisi yang ada, wabah COVID-19 yang semakin meningkat, mereka yang terinfeksi di berbagai negara, namun kita tetap percaya Tuhan tetap berkuasa. Tidak ada satupun hal yang dapat mewujudkannya. Tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi kuasanya. Bagi kita orang-orang yang telah ditebus, yang percaya akan kuasa kebangkitannya, maka kita juga peroleh hidup kemenangan
bersamanya. Kita lanjut di Matius pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Apabila kita sungguh-sungguh mengenal Dia, Tuhan yang telah bangkit, hendaknya kita mencari Yesus, yaitu mencari Yesus yang telah bangkit. Bukan mencari Yesus di atas kayu salib yang mati dan tidak berdaya. Namun, kita orang-orang yang mengenal Yesus yang telah bangkit. Ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Kita menyembah Dia yang telah bangkit, bukan Dia yang mati dan tidak bangkit. Melainkan kita percaya, kita menyembah Dia yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita lihat di dalam perikop ini, Matius pasal 28. Di mana malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus mencari Yesus yang masih ada di dalam lubang kubur. Namun ternyata kubur telah kosong. Kubur telah kosong, haleluya. Kubur telah kosong, menyatakan bahwa Dia telah bangkit. Dia hidup dan Dia menyatakan dirinya. Dan malaikat itu berkata pada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Mari Bapak Ibu sekalian, permasalahan ekonomi yang dihadapi yang melanda dunia, kondisi wabah COVID-19 yang belum ada kepastian penyelesaiannya. Kita percaya Dia berkuasa di bumi dan di surga. Segala kunci kerajaan ada di tangannya. Segala kuasa tunduk atasnya. Untuk itu kita sepenuhnya serahkan hidup kita padanya. Biarlah pengetahuan Yesus telah bangkit bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan sebuah pewahyuan, perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Itu yang benar. Itu yang Tuhan kehendaki. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Bukan perjumpaan dengan Yesus yang mati dan tidak bangkit. Kita percaya kalau kita alami pewahyuan bahwa Yesus telah bangkit, bukan hanya sekedar pengetahuan, maka mata rohani kita, mata hati kita, mata iman kita dibukakan. Aku berdoa setiap yang mendengarkan, menonton khotbah ini, saya berdoa mata iman Bapak Ibu, mata rohani kita semua terbuka, melihat Yesus kuasanya, melihat kasih-Nya, melihat rencananya, melihat pertolongannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu, kalau kita percaya, sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang telah bangkit, bagaimana kita menerapinya dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama,
Allah yang kukenal, Dia yang telah kalahkan maut. Berarti kita harus siap dan percaya kemenangan sudah Dia jamin. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. Dia yang telah kalahkan maut. Ayat 54. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Poin yang pertama, bagaimana kita menerapkan kuasa kebangkitan itu? Poin yang pertama, Allah yang kita kenal, Dia telah kalahkan maut. Mari berdiri teguh. Jangan izinkan permasalahan yang kita hadapi menggoyahkan kita. Berdiri teguh, tak tergoyahkan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kita bersekutu dengan Dia dalam doa, dalam firman-Nya, persekutuan dengan orang-orang kudus. Mungkin saat ini kita tidak dapat berkumpul di tempat ibadah, di gedung yang sepertinya yang biasanya kita bertemu. Namun kita semua saat ini di rumah masing-masing, kita tetap dapat bersekutu bersama keluarga kita. Bahkan mungkin lewat Zoom meeting, mungkin lewat pertemuan-pertemuan online, kita ada persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Ini poin yang pertama. Orang yang mengenal Tuhan, Allah yang kukenal, yang telah kalahkan maut, maka kita akan teguh, tidak goyah, giat, selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Karena semua itu tidak akan sia-sia. Yang kedua, kita percaya ke Allah yang kita kenal, Allah yang kukenal, Dia telah bangkit. Maka kita alami kemenangan terhadap dosa. Kita tidak akan dari satu dosa mengulang dosa, berbuat dosa, tidak habis-habisnya. Proses selalu itu saja. Tetapi Tuhan ingin, kalau kita mengenal Allah yang kita kenal, Dia telah bangkit, maka kita juga percaya kita dimampukan menang atas dosa, menang atas amarah kita, menang atas kepahitan, menang atas segala kebencian, menang atas dendam, menang atas sakit hati, menang atas segala dosa iri hati, kesombongan, dosa-dosa yang lainnya. Semuanya telah dikalahkan karena Dia telah bangkit. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi ini penting sekali. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya Dia telah bangkit, maka kita terus ada di dalam kubangan dosa. Kita tidak bisa keluar, karena kita tidak sanggup untuk keluar dari kubangan itu tanpa kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus memampukan kita untuk keluar dari kubangan dosa. Karena kuasa kebangkitannya melepaskan kita dari jerat dosa. Ayat 18 kita lanjut. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa maksudnya? Kalau di bumi saja yang hanya kita percaya saja bahwa pengharapan kita hanya di bumi, maka kita adalah orang-orang yang malang. Mengapa? Karena pengharapan kita
adalah kekal. Kepastian masa depan, bahkan kehidupan kita, bukan hanya di bumi saja, namun sampai pada kekalan. Berbahagia bersama Dia selama-lamanya di surga. Kita yakin dan percaya hidup ini ada pilihan dua jalan, surga, neraka. Barang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh hidup yang kekal. Ada jalan menuju surga. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, yang memperoleh hidup yang berlimpah." Dan juga dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kita percaya bahwa Dia telah bangkit. Itulah Allah yang kita kenal. Ayat 20, penekanannya di ayat 20. Mari Bapak Ibu baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Luar biasa. Dia telah bangkit sehingga kita menang atas dosa. Poin yang ketiga, Allah yang kukenal, Dia yang telah menampakkan dirinya. Kita percaya kuasa kebangkitannya. Allah yang kita kenal, Dia menampakkan dirinya. Dia Allah yang senang untuk dikenal dan menampakkan dirinya kepada umat yang dikasihinya. 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena akulah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Yesus pertama kali Dia menyatakan dirinya, menampakkan dirinya, yaitu kepada Maria Magdalena di kubur yang kosong, di depan kubur yang kosong, dan juga kepada perempuan-perempuan yang lainnya, kepada murid-murid, dan bahkan kepada Yakobus. Kita bisa baca di 1 Korintus pasal 15 mulai dari ayat 1 sampai di ayat 7. Dia menampakkan diri kepada Yakobus, kepada semua rasul, bahkan kepada Rasul Paulus, yang dia katakan dia adalah anak yang lahir sebelum waktunya, dan dia paling hina dari antara semua rasul. Inilah pengakuan dari Rasul Paulus, Allah yang dia kenal, Allah yang telah menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Dia berkata di ayat 10, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang Dia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Orang yang berjumpa dengan Kristus, percaya Dia telah menampakkan dirinya, dia akan menghargai kasih karunia Allah dan siap bekerja keras. Apa artinya dia menampakkan diri? Dia menyatakan dirinya lewat firman-Nya maupun alam semesta, proses-proses kehidupan, mungkin mimpi-mimpi. Dia menyatakan bahwa Dia ada, Dia hidup. Perjumpaan pribadi dengan Dia, dengan kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan kehadiran-Nya. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Untuk itu Dia berikan kita kepekaan untuk mengenal Dia. Mari Bapak Ibu, bela 3 poin ini untuk kita alami kuasa kebangkitan. Allah yang kukenal, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah mengalahkan maut, dan juga Allah yang telah menampakkan dirinya. Kita lanjut lagi di Matius pasal 28 ayat 6 dan sampai seterusnya. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit.
sama seperti yang telah dikatakannya. Maria, lihat tempat ia berbaring. Segera pergi dan katakan pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita besar, berlari bercepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, "Jangan takut, pergi, katakanlah pada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari Bapak Ibu, lewat perayaan Hari Kebangkitan Yesus, beritakan pada dunia, lewat sosial media, mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman, bagikan kepada mereka hari yang sangat bersejarah, hari yang mengubah dunia, yaitu Hari Kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang kita kenal. Kita lanjut di ayat 11 sampai 15, Matius 28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan pada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu, bahkan berita kebangkitan Yesus orang-orang berusaha untuk menutupinya, menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak baik. Namun kabar baik, kita sebagai orang-orang benar yang mengenal Dia, mari beritakan Allah kita telah bangkit. Yesus Kristus telah bangkit, Allah yang kita kenal. Dia telah kalahkan maut, Dia telah bangkit, dan Dia nyatakan kuasanya. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian, bukan dengan barang yang fana. Ya, saya akan bacakan teksnya, atau Bapak Ibu juga bisa download nyanyian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Refnya, hidup ini kuletakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas, perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman ini. Kita akan nyanyikan nyanyian ini, dan kita akan siapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Kita bisa siapkan diri. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
bukan dengan emas, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hanya musik dengan pelan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah menerima firman Tuhan. Kita percaya Allah yang kita kenal, yaitu Allah yang telah bangkit. Dia telah kalahkan maut, dan Dia telah menampakkan dirinya bagi kita semua. Kita yang sudah menerima